Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Putri Yesa Isnawati dari kelas ES 4B dengan NIM 1860402222158. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi ekonomi publik, yaitu tentang teori perkembangan pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah itu sendiri merupakan semua pengeluaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemerintah suatu negara dalam rangka untuk menjalankan fungsinya agar dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Terdapat dua teori, yaitu teori makro dan teori mikro dalam perkembangan pengeluaran pemerintah. Teori makro yang pertama ada teori model pembangunan. Model ini dikembangkan oleh Rostow dan Misbach yang menyatakan bahwa pertumbuhan pengeluaran publik mungkin berhubungan dengan pola pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di masyarakat. Selain itu, kedua ekonom tersebut juga mengatakan bahwa model ini menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi, yaitu tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. Teori yang kedua yaitu teori dari Adolf Wagner. Teori ini menyatakan bahwa peranan pemerintah dan kegiatan pemerintah semakin lama akan semakin meningkat. Intinya, semakin meningkatnya peran pemerintah dalam kegiatan dan kehidupan ekonomi masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Nah, berkaitan dengan teori ini yang didasarkan pada pandangan suatu teori yang disebut dengan Organic Theory of State, yaitu teori organis yang menganggap pemerintah sebagai individu yang bertindak bebas terlepas dari masyarakat lain. Hukum Wagner ini dikenal dengan The Law of Expanding State Expenditure, yang menerangkan mengapa peranan pemerintah menjadi semakin besar, terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat. Dasar teori ini terdiri dari tiga komponen yang berbeda. Yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi mengakibatkan peningkatan kompleksitas. Yang kedua yaitu proses urbanisasi dan meningkatnya eksternalitas, serta yang ketiga yaitu Wagner berpendapat bahwa barang yang disediakan oleh sektor publik memiliki elastisitas permintaan yang tinggi, misalnya pada sektor pendidikan dan kesehatan. Hal ini didukung oleh fakta bahwa pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan pendapatan sehingga menyebabkan peningkatan permintaan pada barang publik seperti pendidikan, sehingga pengeluaran sektor publik akan meningkat secara proporsional apabila pendapatan mengalami peningkatan. Teori yang keempat yaitu teori batas kritis dari Colin Clark yang mengemukakan tentang hipotesis batas kritis perpajakan. Toleransi tingkat pajak dan pengeluaran pemerintah diperkirakan turun dari 25% total GNP, meskipun anggaran belanja pemerintah akan tetap seimbang. Dikatakan bahwa jika kegiatan sektor pemerintah yang diukur dengan pajak dan penerimaan-penerimaan lain melebihi dari 25% total kegiatan ekonomi, maka yang terjadi adalah inflasi. Dasar yang dikemukakan adalah bahwa pajak yang tinggi akan mengurangi gaya kerja, sehingga mengakibatkan produktivitas akan turun dengan sendirinya. Hal ini akan mengurangi penawaran agregat. Di lain sisi, pengeluaran pemerintah yang tinggi akan mengakibatkan pada naiknya permintaan agregat. Inflasi terjadi karena adanya keseimbangan baru yang timbul sebagai akibat adanya kesenjangan antara permintaan agregat dan penawaran agregat. Apabila batas 25% tersebut terlampaui, maka yang timbul adalah inflasi dan akan mempengaruhi sosial ekonomi masyarakat. Selanjutnya yang kedua yaitu teori mikro. Dari teori mikro mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menimbulkan pemerintahan akan barang publik dan faktor-faktor yang mengaruhi tersedianya barang publik. Interaksi antar pemerintahan dan penawaran untuk barang publik tersebut menentukan jumlah barang publik yang disediakan melalui anggaran belanja. Jumlah barang publik yang disediakan tersebut selanjutnya akan menimbulkan pemerintahan akan barang lain. Dari materi yang telah saya paparkan, kesimpulannya yaitu pengeluaran pemerintah adalah semua pengeluaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemerintah suatu negara dalam rangka untuk menjalankan fungsinya agar dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pengeluaran pemerintah juga dapat dijadikan sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah. Pada dua teori tersebut yaitu teori makro dan teori mikro. Pada teori makro ada tiga hal utama yang harus kita ingat, yaitu yang pertama, pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa, yang kedua pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawai, dan yang ketiga pengeluaran pemerintah untuk transfer payment. Sedangkan pada teori mikro mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menimbulkan pemerintahan akan barang publik dan faktor-faktor yang mempengaruhi tersedianya barang. Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.